padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Rabu 30 April 2025. Doa kita pada hari ini akan bersama Saudara Maria Gordiana PRR, renungan akan bersama Saudara Maria Virgo PRR. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita mempersiapkan hati kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu atas anugerah iman yang kami miliki, yang menjamin keselamatan hidup kami. Kami telah menerima urapan Roh Kudus-Mu di awal hari baru ini. Semoga kami pada hari ini berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntunan Roh Kudus yang membawa kami kepada keselamatan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dunia,
Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Allah adalah kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat Doa Kekuatanku Channel yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan Injil hari ini merupakan kelanjutan dari kisah percakapan antara Yesus dan Nikodemus, seorang Farisi yang mengakui bahwa Yesus adalah utusan Allah. Kisah hari ini sekaligus merupakan akhir dari dialog Yesus dan Nikodemus. Sesungguhnya tujuan dari dialog yang panjang itu adalah untuk meyakinkan Nikodemus tentang siapa itu Allah dan juga siapa dirinya sendiri, agar Nikodemus mau membuka hatinya dan mengimani Yesus sebagai putra Allah yang diutus untuk menyelamatkan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang terkasih. Khusus dalam kisah hari ini, dikisahkan tentang misi perutusan Yesus ke dunia ini, yakni untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan akibat dosa. Misi penyelamatan ini merupakan karya Allah yang maha besar di dalam dunia ini. Maka Allah disebut kasih. Allah adalah kasih. Oleh karena itu, Ia mengutus anaknya yang tunggal guna melaksanakan karya penyelamatan manusia yang maha besar ini. Agar manusia bisa diselamatkan dari kebinasaan, syaratnya adalah percaya. Percaya kepada Sang Utusan, yaitu Yesus Kristus. Sebab Dia adalah utusan Allah ke dalam dunia ini, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Bapak, Ibu, para sahabat yang terkasih, di sini yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita termasuk orang yang sungguh percaya kepadanya? Yang berarti kita menerimanya sebagai anak sekaligus utusan Allah. Namun demikian, perlu juga kita ingat bahwa percaya kepada Yesus hanya dengan kata-kata saja itu tidak cukup. Melainkan percaya kepada Yesus harus diwujudkan lewat perbuatan-perbuatan nyata yang baik dan benar, lewat hidup saling mengasihi dan saling mengampuni, yang merupakan ciri dari anak-anak terang. Dan sebaliknya, jika kita selalu melakukan perbuatan yang jahat dan sulit untuk hidup dalam saling mengasihi dan sulit untuk mengampuni sesama, maka kita termasuk orang yang tidak percaya kepada Yesus, dan kita digolongkan sebagai anak-anak kegelapan. Nah, Bapak, Ibu, para sahabat yang terkasih, sekarang pilihannya ada dalam hati dan pribadi kita masing-masing. Mau jadi anak-anak terang dan diselamatkan di akhirat kelak, atau mau jadi anak-anak kegelapan dan akan binasa. Semoga pilihan kita tidak salah. Amin. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita.
bagi mereka yang sedang sakit. Ya Tuhan tabib ilahi, kami mohon rahmat belas kasihan dan kerahiman-Mu. Berkenanlah menjamah dan melenyapkan segala penyakit yang diderita oleh umat-Mu, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan dan pulih dari segala sakit mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para katekis, ya Tuhan Gembala yang baik, berkenanlah mengaruniakan kuasa Roh Kudus-Mu kepada para petugas pastoral, agar mereka dapat mewartakan kabar sukacita Injil kepada banyak orang yang menantikan keselamatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi umat Kristiani yang berada di tempat-tempat terpencil, ya Tuhan yang Maha Baik, kunjungilah dan berkatilah umat-Mu yang berada di tempat-tempat yang terpencil, mereka yang kurang mendapat perhatian dari para petugas pastoral. Semoga mereka tetap mengimani Engkau. Anugerahkanlah kekuatan iman kepada mereka, agar dalam keadaan apapun mereka tetap mengandalkan Engkau dalam hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan negara, ya Tuhan, anugerahkanlah roh kebijaksanaan-Mu kepada para pemimpin bangsa dan negara kami, agar mereka mampu menghadapi dan mengatasi segala permasalahan yang terjadi di dalam tanah air ini, dan semoga keadilan dan hukum semakin ditegakkan di negara kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santa dan Santo pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Mari kita mohon berkat Tuhan dari tangan imam. Tuhan bersamamu. Kita sekalian, Wanita, keluarga, kasih kepada orang-orang yang kita ingat dan kita persembahkan di dalam Tuhan. Sukacita kita bersama di sana dan perjuangan hidup kita di masa yang akan datang. Dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya.
kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap Jika rasa ingin menyerah, doa jadi kekuatan. Tangan Tuhan terulur menyapa. Aku hanya sejauh doa. Dalam doa